Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman, Bung Lehu, dan kemudian beberapa pengacara lain juga kemudian melihat bahwa ada dugaan rekayasa. Tapi ini luar biasa kalau memang disampaikan benar ya. Dari tingkat penyelidikan-penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Apakah mungkin, Prof. Suparji? Ya, saya menikmati perdebatan ini tadi ya. Dan ini pelajaran yang menarik bagi seorang akademisi untuk lebih perhatikan ya dunia pendidikan. Sehingga kalau kita bahas satu-satu tadi, mungkin Anda bisa lihat dari proses penyelidikan-penyidikan misalnya. Bukti-buktinya itu maju. Jadi misalnya dilaporkan tanggal 10 tapi buktinya tanggal 11, 12, 16, 17. Itu apakah mungkin? Ya, sebelum masuk di situ, Oke. saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita hukum harus diperbaiki ya. Sehingga kemudian hukum menjadi lebih baik ya. Dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas, profesionalitas, stabilitas emosi, dan lain sebagainya. Demikian pula aparat penegak hukum yang lain, supaya kemudian tidak ada kebrokan dalam penegakan hukum. Jadi ini refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah, sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepanan. Yang kedua, kaitannya dengan soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu. Tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi ya, tetapi bagaimana bahwa ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur, ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra-peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka, tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut. Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa dan sebagainya, saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data, basis fakta, basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya apa? Pra-peradilan. Pra-peradilan. Dalam konteks menilai sesuatu itu. Propam kalau di kepolisian. Ya, ada 3 aspek, substansi, prosedur, dan kewenangan. Oke. Perhatikan aspek substansi, bagaimana prosedur yang ditempuh, dan siapa yang berwenang di situ. Dan kalau seandainya misalnya ada mekanisme penetapan tersangka yang tidak sah, tadi sudah saya sampaikan. Demikian pula dalam konteks misalnya ada proses-proses BAP atau kemudian ada proses-proses rekayasa penyelidikan, tentunya ada mekanisme tadi. Saya sampaikan adanya gelar di wasidik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah ketika kita kemudian kalau di kejaksaan misalnya, di penuntutan. Di penuntutan ada mekanisme komisi kejaksaan yang bisa kemudian mengawasi tentang itu. Di pengadilan ada komisi yudisial. Jadi sebetulnya para pendiri bangsa ini, termasuk para pembuat undang-undang ini, sudah sedemikian komprehensif ya, memberikan ruang-ruang untuk mekanisme kontrol tadi itu. Jadi demikianlah artinya bahwa jangan sampai itu terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka kalau sampai ini terjadi, sekali lagi adalah masalah yang perlu kemudian didalami supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Gitu. Tapi saya berkatakan, kalau seandainya ini rekayasa murni, saya kira sekuat apa rekayasa tadi itu pasti tentu dasarkan alat bukti, fakta, dan barang bukti yang mendukung tentang itu. Gitu. Oke, baik. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji. Sederhana. Jadi kalau seandainya ada dugaan itu dari polisi bisa ke Propam, bisa ke Wasidik, dari kejaksaan bisa ke Komisi Kejaksaan, di pengadilan bisa ke Komisi Yudisial. Apakah itu semua sudah dilakukan? Abangku, saya ini orang yang berdiri tegak buat Polri, Bang. Saya sudah lebih dari 10 kali, ya Rahmat, mengirim surat ke Propam, Bang. Kabid Propam, tidak satu pun ditindaklanjuti. Apa namanya tindaklanjuti? Panggil kita apa? Enggak ada. Surat saudara kami terima, kami tidak sampaikan ke yang bersangkutan. Tak ada jawaban sampai hari ini. Abang tahu, di Mabes Polri, berkas untuk supaya SP3 ijazah palsu yang dituduhkan ke saya, 4 bulan di meja bintang 2. Akhirnya saya telepon bintang 3. Baru diparap, baru selesai. 4 bulan. Dan inilah orang yang disebut-sebut diduga backingan Hotman Paris. Panggil Pak Kapolri saya biar saya jelasin. Saya malas cerita, Bang. Percuma. Jadi maksudnya gini, bentar. Percuma. Ke Propam itu Anda sudah Saya melaporkan, tapi satu kali pun diperiksa. Tidak ada WA saya dibaca. Waktu itu pasal udah kalau satu. Propam dilaporkan lewat sistem, Bang. Pakai surat datang saya WA. Tidak pernah diproses. Dibaca, tidak dibalas, hanya surat saja. Ada mat, tidak lanjut, tidak ada. Bang, saya itu udah tahu, tapi saya tetap berdiri, saya masih percaya masalah pra-peradilan. Kami dengan Pak Lejo sudah gelar. Bentar, sebentar. Ya. Ini apa mungkin seperti ini, Prof. Suparji?
Ya, saya kira bahwa mekanisme surat menyurat mestinya kan ditindaklanjuti kan gitu. Saya tidak bicara tentang soal kasus tadi itu, tetapi secara teoritis ya, secara normatif, bahwa ketika ada keberatan oleh warga bangsa, masyarakat, mestinya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kenapa bisa seperti ini? Sudah berapa lama itu? Abang tahu, kalau tidak bintang 3 itu saya telepon, tidak keluar parap itu dari bintang 2 itu. Disposisi tak keluar, tahu semua ini siapa orangnya. Saya sayang sama Polri ini. Pak Kapolri ini niatnya baik. Kabar Eskrim, Irwasum, yang di bawah-bawah ini yang mengolah ke atas. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Kemudian masalah pra-peradilan. Bang, Sebelum peradilan, mungkin di komisi kejaksaan misalnya tadi disebutkan. Komisi kejaksaan. Saya udah ngomong sama petinggi kejaksaan, unsur tidak masuk. Dan mereka bilang, udah biarin aja nanti P19 mati kok itu. Akan stop itu. Maka kami datang dengan Pak Lecu ke Biro Wasidik. Menanya supaya bagaimana kalau P19 biar gelar perkara khusus, biar dihentikan. Ternyata P21. Nah yang ngomong ke saya membuat P21, yang cerita-cerita terus, bukan dia yang tanda tangan langsung ya. Ada orang lah, saya nggak usah sebut nama. Dia yang mendorong ternyata. Alangkah kagetnya saya. Padahal dia minta bantu ke kita, Bang. Omongkanlah ke bos tuh biar aku dapat posisi, Bang. Dapat posisi cantik, kita diinjak. Apa cerita ini? Memang saya tidak mau terbuka. Maksudnya dapat posisi jabatan, minta bantuan ke abang. Minta bantu supaya saya omongin Apa lah. bisanya Bang Rasman? Saya nggak ada punya pengaruh apa-apa. Mungkin saya dianggap dekat sama si bapak itu. Tapi itu yang terjadi, Bang. Saya nggak mau buka. Saya nggak orangnya menuduh orang. Tapi kalau ditanya ini, saya sayang. Saya perbaiki dari dalam. Ini. Saya bisa sebut satu-satu. Kemudian apa lagi? Kita bicara apa? Bicara tentang pra-peradilan. Boleh ya? Bang, saya selalu diyakinkan oleh teman-teman. Begitu ya Pak Lecu? Udah Bang, gak usah prapit. Abang kan pendukung Polri. Nanti kalau prapit berhadapan dengan institusi. Dan ini gak mungkin naik. Itu diyakinkan. Memang 34 bulan, hampir 3 tahun. Oleh siapa diyakinkan tuh? Pihak dari mana? Teman-teman kami di dalam lah. Pak Lecu kan ada. Di dalam tuh maksudnya mana? Ya orang-orang petinggi di dalam lah. Polri itu. Ini Pak Lecu lah biar tahu itu. Adinda, capek saya. Jadi kalau orang bilang, masyarakat biasa, mohon maaf bukan menuduh menduga nih. Capek. Kita melapor, keluar duit. Dilapor, keluar duit. Maksudnya apa? Biar dorong-dorong. Ada transportasi kita. Ya, transportasi pengacara. Saya nggak bilang kemana-mana. Ada lagi kasus di Medan itu saya laporkan Bang Saur. Dennis Syariesta. Jelas dia memfitnah, menghujat, mengirim papan bunga, Instagram tersangka. Perintah Dirkrimsus, bawa paksa. Tahu-tahu nggak bawa paksa. Malah ada cerita yang berkembang. Sekarang nggak jelas kasusnya. Beginikah potret penegakan hukum? Saya malu. Tapi malam ini karena menimpa saya. Kenapa saya ngotot? Kalau saya yang keras begini pun tidak tegak hukum, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa? Mas Aiman. Iya, silakan. Jadi saya pada konteks mekanisme prosedural formal. Gitu. Iya. Tapi disampaikan semua tadi penjelasannya. Bagaimana Anda punya komentar soal apa? Tadi soal prapit nggak diajukan kan itu. Bang, tapi sudah saya jawab. Teman-teman mengarahkan kan, saya tidak usah. Nah itu kan karena personal itu, kan itu. Sebentar Bang, karena formal, itu gitu. akan beradu dengan institusi. Malah nanti kalau abang dihajar, tiba-tiba abang kalah. Ini jalan tol. Ini nanti nggak bisa diampal lagi. Maaf saya tambahkan di sini ya. Di Indonesia ini kelemahan kita tidak ada menteri koordinator pengawas. Pengawas aparatur negara. Kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, ini nggak bakal benar hukum. Ya. Jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu akan selesai. Dan pemimpinnya adalah saya. Saya akan pecat semua hakim yang nggak benar. Saya akan pecat polisi yang nggak benar. Saya akan pecat semua jaksa yang nggak benar.